Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, kelas DM6, jurusan Manajemen Bisnis di STIE Gici Business School Bogor. Pembuatan video ini bertujuan untuk melaksanakan UAS keahlian presentasi dosen Dian Rusmana. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan tentang training and development. Oke. Orientasi karyawan. Sukses orientasi harus mencapai 4 hal bagi karyawan baru. Yang pertama, mereka merasa diterima dan nyaman. Yang kedua, butuhnya mereka memahami organisasi dalam arti luas. 3. Jelaskan kepada mereka apa yang diharapkan dalam hal pekerjaan dan perilaku. Yang terakhir, yang keempat, membantu mereka memulai proses menjadi disosialisasikan ke dalam cara perusahaan bertindak dan melakukan sesuatu. Pengertian training and development menurut Gary Dessler. Training atau pelatihan adalah proses pengajaran karyawan baru atau yang ada sekarang atau lama, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Development atau pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan prestasi. Manajemen di masa depan akan menambahkan pengetahuan perubahan perilaku atau meningkatkan keterampilan. Proses training latihan proses pengerjaan keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka karyawan baru. Konteks strategi pelatihan. Kinerja manajemen proses digunakan untuk memastikan karyawan bekerja menuju tujuan organisasi. Pelatihan berbasis web, pelatihan berbasis pembelajaran jarak jauh, pada pelatihan pekerjaan, off the job training, dan lain-lain. The training and development process. Analisis kebutuhan. Apa sih analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi keterampilan kinerja yang diperlukan, menilai keterampilan calon peserta, dan mengembangkan sasaran. Terus yang kedua, desain instruksional, menghasilkan konten program pelatihan yang termasuk workbox latihan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Validasi yaitu menyajikan atau mencoba pelatihan kepada perwakilan audiens. Melaksanakan proses pelatihan ditargetkan kepada karyawan. Evaluasi, yang terakhir evaluasi, menilai program yang dijalankan apakah berhasil atau gagal. Tujuan pelatihan pengembangan secara umum, upaya untuk meningkatkan prestasi manajemen pada saat sekarang atau di masa depan yang akan datang dengan memberikan pengetahuan, merubah sikap atau tindakan keterampilan, dan kualitas sumber daya manusia. Itu yang paling terpenting. Metode pelatihan dan pengembangan. Metodenya itu yang pertama, on the job training atau latihan di tempat kerja yang dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, off the job training, latihan di luar tempat kerja, pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Pendekatan pelatihan yang pertama itu kekuatan, sederhana, aktual job, kelemahan, produktivitas, kesalahan, jenis, masa belajar, dan yang terakhir instruksi pelatih kerja. Yang paling terpenting pelatihan karyawan, yang pertama
kompleksitas pekerjaan, perubahan pekerjaan, peragaman karyawan. Pembelajaran dirancang untuk menghasilkan perubahan. Pembelajaran dirancang untuk menghasilkan perubahan itu dibagi lagi menjadi 3: pelatihan karyawan, keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di tangan, dan yang terakhir pengembangan karyawan. Metode pengembangan karyawan itu yang pertama rotasi pekerjaan, asisten untuk posisi, tugas tim, less to rest, dan seminar, konseling, simulasi, dan yang ketujuh pelatihan di luar ruangan. Untuk evaluasinya, pelatihan dan pengembangan yang pertama perlu lebih sekedar kesenangan, efektivitas biaya, dan yang terakhir memperbaiki kekurangan produktivitas yang diukur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maklum, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.